Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Oke, di hari ini kita akan membahas masih dengan bab 5 ya, melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Masih bersama Ibu Iris Handayani. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, selesai. Baiklah, kita lanjut materi di bab ini, yaitu subbab kedua, yaitu sistem pencernaan makanan. Bagaimana sih makanan yang kita makan dicerna oleh tubuh kita? Mari kita simak di pembelajaran berikut ini. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Ada saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilalui oleh bahan makanan, dan kelenjar pencernaan, yaitu organ yang mengeluarkan enzim. Berikut adalah organ pencernaan pada manusia. Ada apa aja sih? Kita lihat gambar berikut. Nah, organ pencernaan terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, di sini ada empedu, pankreas, kemudian lambung, hati, usus besar, dan usus halus. Nah, untuk hati, empedu, dan pankreas, dia tidak berfungsi secara langsung terhadap sistem pencernaan, tapi organ tersebut akan menghasilkan enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Oke, kita bahas satu-satu organ dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah organ pertama yang berperan dalam proses pencernaan, karena di mulut inilah pertama kali makanan akan masuk. Nah, di mulut ini terdapat langit-langit, kemudian tonsil atau disebut juga dengan amandel, testiculum oris, kemudian uvula, lidah, dan gusi. Nah, di mulut ini terdapat kelenjar air liur atau disebut juga dengan saliva. Nah, kemudian selain terdapat air liur, di mulut juga terdapat suatu enzim, yaitu enzim ptyalin atau enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltoksa. Di mulut ini proses pencernaan terjadi secara mekanis. Nah, masih bagian dari mulut. Nah, di mulut itu ada yang namanya gigi. Nah, gigi fungsinya untuk memotong-motong atau membuat makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari gigi. Nah, di gigi itu ada yang namanya mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Nah, berikut ada bagian-bagiannya, bagian dari gigi. Berikut adalah bagian-bagian dari gigi. Nah, gigi itu ada berapa jenis? Ada yang namanya gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, yang paling depan sebelah sini ini adalah gigi seri. Gigi seri ini ada 4 di atas dan 4 di bawah. Gigi seri ini fungsinya adalah untuk memotong makanan. Nah, kemudian di sebelah kiri kanannya ada yang namanya gigi taring. Gigi taring ada 4 ya, 2 di atas dan 2 di bawah. Gigi taring ini fungsinya adalah untuk mengoyak atau merobek makanan. Nah, di belakangnya, di belakang gigi taring ada yang namanya geraham depan. Ada di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, dan di bawah. Geraham depan ini fungsinya sama ya, geraham depan, geraham belakang fungsinya sama, yaitu untuk mengunyah makanan. Nah, jumlah gigi susu itu ada 20. Ketika masih bayi ya, giginya itu berjumlah 20. Nah, setelah dewasa, jika tumbuh semuanya lengkap, itu ada 32 gigi. Proses pencernaan di dalam mulut itu ada 2 jenis, ada secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanisnya yaitu gigi di dalam mulut, yaitu makanan dikunyah ya, dikunyah itu berarti prosesnya secara mekanis. Nah, kemudian secara kimiawinya adalah dibantu dengan enzim.
Nah, berikutnya yaitu organ pencernaan yang kedua yaitu faring dan esofagus. Faring atau disebut juga dengan tenggorokan. Nah, ini yang disebut dengan tenggorokan ya, dari sini sampai ke sini ini namanya adalah tenggorokan. Nah, faring merupakan saluran memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan atau esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Organ berikutnya yaitu lambung. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian dari lambung. Nah, ini adalah lambung. Lambung ini terhubung ke esofagus dan nanti terhubung ke duodenum. Nah, di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi karena di lambung ini terdapat HCl yang fungsinya untuk membunuh kuman. Kemudian terdapat enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang mengedapkan protein susu. Setelah dari lambung, organ pencernaan berikutnya adalah usus halus. Berikut adalah gambar dari usus halus. Nah, ini adalah usus halus. Usus halus ini terhubung dengan pankreas dan cairan empedu. Pankreas ini sangat berperan dalam proses pencernaan di usus halus karena pankreas ini menghasilkan beberapa enzim yang akan membantu proses pencernaan. Enzim yang dihasilkan adalah tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian amilase akan memecah amilum menjadi maltosa dan lipase yang akan memecah asam lemak menjadi gliserol. Organ pencernaan berikutnya setelah dari usus halus adalah usus besar. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian usus besar. Usus besar di sini terdapat kolon mendatar, ada kolon naik dan kolon turun. Makanan yang telah memasuki usus halus kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi proses penyerapan kadar air pada sisa makanan. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang telah diserap kadar airnya nanti tinggal sisanya masuk ke sini, kemudian akan terbuang masuk ke dalam rektum dan keluar melalui anus. Oke, setelah tadi kita membahas tentang organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita bisa mengalami gangguan atau kelainan. Bisa karena berbagai faktor ya, bisa salah konsumsi makanan, bisa karena bakteri, bisa juga memang ada gangguan karena penyakit tertentu. Nah, di sini contohnya ada yang disebut dengan paroksitis atau disebut dengan gondong. Ada yang punya gondongan. Nah, gondongan ini biasanya terjadi di daerah sekitar leher ya, bengkak di sekitar leher. Kalau zaman dulu itu sakit gondongan suka dikasih bulau. Nah, paroksitis ini disebabkan oleh virus. Kemudian ada serostalmia, yaitu penyakit pada rongga mulut, rendahnya produksi air liur. Nah, kemudian ada tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung. Kemudian ada appendicitis, infeksi pada umbai cacing. Kemudian diare. Nah, diare ini menyebabkan kita sering mondar-mandir atau bolak-balik ke kamar mandi, sering buang-buang air ya. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh bakteri. Nah, kemudian konstipasi. Nah, konstipasi ini kebalikan dari diare. Kalau diare itu sering buang air, nah kalau konstipasi ini sulit buang air. Nah, biasanya diakibatkan oleh kurangnya makanan berserat. Nah, berikutnya ada gastritis, yaitu penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Kemudian berikutnya ada radang usus buntu. Nah, usus buntu ini diakibatkan oleh infeksi bakteri. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menjaga dan merawat sistem pencernaan? Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu yang paling penting nih, yaitu menggosok gigi secara rutin sebelum tidur dan setelah sarapan.
Karena apa paling penting? Karena mulut itu adalah organ pertama yang akan mencerna makanan. Jadi kondisi gigi ini harus bersih dan baik. Nah, kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, asam, pedas, manis, dan keras. Boleh mengkonsumsi tapi tidak terlalu sering dan tidak berlebihan. Kemudian minum air putih setelah bangun pagi. Nah, minum air putih setelah kita bangun di pagi-pagi itu sebelum kita ngapa-ngapain ya, kita usahakan minum air putih dulu. Nah, minum air putih ini dapat memperlancar proses pencernaan. Kemudian jangan makan sambil berdiri, jadi makan itu harus sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Dan kunyahlah makanan sebelum ditelan, jadi jangan menelan makanan dalam kondisi yang masih kasar ya. Jadi usahakan kita mengunyah makanan sampai makanan tersebut halus baru kita telan. Kemudian melakukan olahraga secara rutin untuk penguatan otot-otot perut. Nah, otot perut itu harus sering dilatih ya, biar kuat ototnya, jadi tidak buncit ya istilahnya. Biar tidak buncit itu biasa perut otot-ototnya harus dilatih. Kemudian berpuasa secara rutin untuk detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini untuk mengurangi kadar-kadar racun yang ada di dalam tubuh. Oke, itulah materi untuk hari ini, yaitu tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Waktunya sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa dipelajari dan dibaca-baca lagi kembali buku paketnya. Terima kasih, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.